Di sebuah kota kecil di Jawa Barat, seorang wanita memutuskan untuk menggunakan layanan ekspres untuk mengirim barang keluar kota pada hari yang sama. Setelah memesan, dia berharap untuk menerima pengiriman cepat menggunakan motor atau mobil seperti biasanya. Namun, ketika pengemudi layanan tersebut tiba, dia terkejut melihat seorang kurir muda datang menggunakan sepeda, bukan kendaraan biasa yang dia harapkan. Rasa terkejut dan tidak percaya langsung menghantui pikirannya, mengingat jarak yang harus ditempuh antara dua kota, sekitar 20 kilometer. Wanita itu hampir membatalkan pesanan karena merasa kasihan melihat kurir yang tampak lelah setelah mengayuh sepeda di tengah panasnya matahari. Namun, setelah melihat perjuangan kurir yang sudah berkeringat, dia memutuskan untuk tetap melanjutkan pengiriman dan menggunakan jasa kurir tersebut, meskipun rasa bingung dan tidak percaya masih menghampiri. Kurir itu, yang ternyata seorang pria muda, dengan rendah hati mengatakan, "Saya tetap harus berjuang, Bu, untuk cari makan." Kata-kata sederhana itu memberikan kesan mendalam dan mengajarkan arti perjuangan hidup yang sesungguhnya. Sang wanita merasa terinspirasi oleh ketekunan dan semangat kerja kurir tersebut yang berjuang keras demi mencari nafkah. Dia memutuskan untuk membagikan cerita ini di media sosial, berharap dapat menginspirasi orang lain tentang perjuangan mereka yang bekerja keras di lapangan. Wanita tersebut juga berharap agar pihak layanan pengiriman memberikan solusi yang terbaik bagi kurir tersebut dan tidak menghukum dia, karena apa yang dilakukan adalah semata-mata untuk bertahan hidup. Cerita ini menyampaikan pesan penting tentang kerja keras, pengorbanan, dan pentingnya bersyukur atas setiap usaha yang dilakukan dalam kehidupan. Pernahkah kamu memesan sesuatu dengan harapan bisa cepat sampai, namun yang datang malah sesuatu yang tak terduga? Hari itu, aku memesan layanan Grab Express untuk mengirimkan barang Samedai, dengan harapan barang itu sampai dalam waktu singkat. Aku membayangkan akan ada pengemudi motor atau mobil yang datang menjemput dan mengantarkan barangku. Namun, apa yang aku lihat benar-benar mengejutkan. Begitu abang Grab datang, aku terkejut. Bukan karena dia datang terlambat, tapi karena abang itu menggunakan sepeda. Ya, sepeda. Aku benar-benar syok. Bagaimana bisa seorang kurir mengirimkan barang sejauh itu, dengan jarak sekitar 20 km dari Citayam ke Cimanggis, menggunakan sepeda? Apakah dia serius? Aku sempat berpikir untuk membatalkan pesanan ini karena merasa tidak percaya dan khawatir akan keterlambatan pengiriman. Tapi, ada satu hal yang membuatku ragu untuk melakukannya. Aku melihat abang itu. Keringat mengucur deras di wajahnya, dan tubuhnya tampak kelelahan setelah mengayuh sepeda di bawah terik matahari. Tapi ada satu hal yang membuatku tidak tega membatalkan. Aku merasa kasihan melihat dia yang sudah berjuang keras hanya untuk bekerja demi mencari nafkah. Aku menahan diri dan memutuskan untuk tetap melanjutkan pengiriman, meskipun dengan rasa bingung dan tidak percaya. Aku tak tahu harus bagaimana, hanya merasa ada sesuatu yang tak biasa dari kejadian ini. Setelah beberapa saat, barangku akhirnya sampai juga. Abang Grab itu menyerahkan paket dengan tangan yang sudah agak gemetar, menandakan betapa lelahnya dia setelah mengayuh sepeda sejauh itu. Aku melihat dia berdiri di depanku, dengan keringat yang masih menetes di wajahnya, namun ada sesuatu yang berbeda di matanya. Meski tubuhnya kelelahan, matanya menunjukkan semangat yang tak bisa dipadamkan. Aku sempat terdiam sejenak. Saat itu aku merasa malu pada diriku sendiri. Di dunia yang serba cepat ini, kita seringkali hanya berpikir tentang kenyamanan dan efisiensi, tetapi melihat abang Grab yang tak kenal lelah ini membuatku sadar bahwa ada banyak orang yang berjuang lebih keras dari yang kita bayangkan, hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. "Terima kasih, Bu," katanya dengan suara agak serak, sambil tersenyum lelah. Aku hanya bisa tersenyum dan mengangguk. Tapi ada satu kalimat yang dia ucapkan yang benar-benar menggetarkan hatiku. "Saya tetap harus berjuang, Bu, buat cari makan." Kata-kata sederhana itu menyentuh hatiku lebih dari yang aku bayangkan. Aku terdiam sejenak, merenung. Bagaimana seorang pria yang hanya bekerja sebagai kurir bisa memiliki semangat yang begitu besar? Padahal dia menghadapinya dengan cara yang sangat sederhana, namun perjuangannya sungguh luar biasa. Saat itu, aku menyadari bahwa mungkin aku terlalu terburu-buru dalam menilai orang,
dan mungkin aku juga belum cukup menghargai perjuangan orang lain. Aku memutuskan untuk tidak membatalkan pengiriman, meski aku sempat ragu di awal. Melihat abang yang bekerja keras, aku merasa tidak bisa begitu saja mengabaikan usaha kerasnya. Bahkan meski situasi terasa tak masuk akal, aku merasa ada sesuatu yang harus lebih dihargai di sini, bukan hanya kecepatan, tapi juga ketekunan dan semangat hidup. Hari itu terasa berbeda setelah pertemuanku dengan Abang Grab. Sore itu, aku duduk termenung, memikirkan kata-kata yang dia ucapkan. Saya tetap harus berjuang, Bu, buat cari makan. Kalimat itu terus terngiang di pikiranku. Abang itu mungkin hanya seorang kurir, tetapi semangatnya jauh lebih besar dari sekadar pekerjaan yang ia lakukan. Ia melawan rasa lelah, cuaca panas, dan jarak jauh hanya demi satu tujuan, untuk bertahan hidup. Aku kembali melihat ke arah jalanan. Di luar sana, ada banyak orang yang bekerja keras seperti abang itu. Mereka mungkin tidak pernah mendapatkan perhatian atau apresiasi yang cukup, tetapi mereka terus berjuang, tak peduli betapa beratnya tantangan yang mereka hadapi. Beberapa hari setelah pengiriman itu, aku memutuskan untuk menulis sebuah postingan di media sosial. Aku merasa kisah Abang Grab ini perlu dibagikan agar lebih banyak orang tahu bahwa di luar sana, ada banyak orang yang bekerja dengan penuh pengorbanan tanpa mengharapkan pujian. Aku berharap, dengan membagikan cerita ini, orang-orang bisa lebih menghargai perjuangan yang tak terlihat. Aku juga menambahkan pesan untuk pihak Grab. Tolong, jangan sampai Abang Grab ini dihukum karena keterlambatannya. Dia hanya berjuang untuk mencari nafkah. Jika bisa, tolong beri solusi terbaik untuknya. Aku tahu, ini hanya sebuah cerita kecil, tetapi mungkin bisa memberikan pelajaran besar bagi banyak orang tentang betapa berharganya setiap usaha yang dilakukan untuk bertahan hidup. Namun, meski aku merasa lega sudah membagikan cerita ini, ada satu hal yang masih mengganjal di hatiku. Aku tahu bahwa dunia ini tidak selalu adil, dan kadang, perjuangan seperti yang dilakukan Abang Grab bisa saja terlupakan begitu saja. Mungkin hanya sedikit orang yang akan memahami perjuangannya, tetapi aku yakin, perjuangan seperti itu pantas untuk dihargai. Setelah beberapa hari, aku merasa sedikit tenang. Ceritaku tentang Abang Grab yang penuh perjuangan itu sudah tersebar dan mendapatkan banyak perhatian. Banyak orang yang mengapresiasi kisahnya, dan aku berharap hal itu bisa memberikan semangat bagi mereka yang merasa lelah dengan kehidupan. Namun, ada satu hal yang masih menghantuiku. Aku merasa dunia yang abang itu tinggalkan, dunia yang penuh perjuangan dan kesulitan, mungkin masih terus mengejarnya. Suatu hari, aku mendapat kabar yang mengejutkan. Salah satu rekan bisnis yang pernah berhubungan dengan Abang Grab itu menghubunginya. Mereka menawarkan sesuatu yang besar, sebuah kontrak bisnis yang bisa mengubah hidupnya. Tawaran itu sangat menggoda. Abang Grab yang dulu hanya berjuang dengan sepeda, kini dihadapkan dengan pilihan untuk kembali ke dunia lama yang penuh dengan uang dan kekuasaan. Dunia yang mungkin bisa memberinya kenyamanan, tetapi juga penuh dengan intrik. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya berada di posisi abang itu. Di satu sisi, ada tawaran yang menggiurkan, namun di sisi lain, ada keluarga dan kehidupan yang sudah dibangun dengan penuh perjuangan. Keputusan itu pasti berat. Aku merasa cemas, khawatir jika keputusan yang salah bisa menghancurkan semuanya yang telah ia perjuangkan. Aku mencoba untuk menghubungi Abang Grab tersebut, bertanya apakah ia benar-benar ingin kembali ke dunia lama yang pernah ia tinggalkan. Tetapi, setelah beberapa kali mencoba menghubungi, aku hanya mendapatkan pesan singkat yang tidak memberi banyak penjelasan. Rasanya seperti ada sesuatu yang sedang dipendam oleh abang itu, sebuah dilema yang harus dihadapi tanpa banyak pilihan. Dalam hati, aku berdoa agar Abang Grab bisa memilih jalan yang terbaik, jalan yang tetap mempertahankan apa yang telah dia bangun. Aku berharap, meski banyak tawaran dan godaan di luar sana, ia bisa tetap memilih jalan yang benar dan tidak melupakan perjuangan yang telah ia jalani. Namun, aku juga tahu bahwa dunia ini tidak pernah memberi kemudahan begitu saja. Kadang, kita harus menghadapi pilihan yang sangat sulit, dan tak jarang, keputusan yang kita buat bisa mengubah hidup kita selamanya. Hari itu datang dengan kabar yang tidak terduga.
Abang Grab, yang dulu hanya seorang kurir sepeda yang berjuang keras demi memenuhi kebutuhan hidup, akhirnya memutuskan untuk menanggalkan tawaran bisnis yang menggiurkan itu. Dia memilih untuk tetap tinggal di dunia yang telah membentuknya, di dunia yang penuh dengan perjuangan dan ketulusan. Aku tak bisa menggambarkan betapa leganya hati ini mendengar keputusannya. Meskipun godaan dunia lama begitu besar, abang itu tetap memilih untuk hidup dengan cara yang sederhana namun penuh makna. Dia tak ingin kembali ke kehidupan yang penuh dengan bisnis yang keras dan tanpa ampun. Dia memilih untuk melanjutkan perjuangannya sebagai seorang kurir, meskipun dengan sepeda, karena disitulah dia merasa hidupnya benar-benar berarti. Aku ingat apa yang dia katakan, saya tetap harus berjuang, Bu, buat cari makan. Kalimat itu kini semakin terasa dalam, bukan hanya sebagai kata-kata semata, tapi sebagai sebuah janji untuk terus berjuang dengan cara yang benar. Abang itu tidak hanya mencari nafkah, tetapi dia juga menemukan kedamaian dalam setiap langkah yang diambilnya. Ketika aku bertemu dengannya lagi, kali ini aku bisa melihat senyum yang lebih lebar di wajahnya. Senyum yang penuh dengan kepuasan batin, meskipun hidupnya tetap sederhana. Dia tidak lagi terikat oleh dunia yang penuh dengan kekayaan dan kekuasaan. Dia telah menemukan kekuatan yang lebih besar, yaitu kebahagiaan dan kedamaian yang datang dari menjalani hidup dengan penuh rasa syukur. Abang Grab itu kini bisa melihat masa depan yang cerah, tidak dari uang yang dia miliki, tetapi dari keluarga dan perjuangannya. Dia tahu bahwa kemenangan sejati bukanlah tentang kekayaan atau jabatan, melainkan tentang memilih jalan yang penuh dengan cinta dan kebahagiaan sejati. Aku merasa bangga dan terinspirasi oleh keputusan abang itu. Dia telah menunjukkan bahwa hidup tidak selalu tentang mengejar dunia yang penuh dengan kemewahan, tetapi tentang bagaimana kita menghargai setiap perjuangan, sekecil apapun itu, untuk mencapai kebahagiaan yang sejati. Cerita ini mengajarkan kita semua bahwa dalam dunia yang penuh dengan tekanan dan godaan, kita harus tetap teguh pada prinsip hidup yang sederhana namun penuh makna. Hanya dengan itu, kita bisa merasakan kemenangan terbesar dalam hidup.